Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam kajian hukum perbankan syariah, yang pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu topik inti dari hukum perbankan syariah, yakni tentang sejarah dan perkembangan bank syariah. Sejarah adalah studi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupannya. Sementara perkembangan adalah peristiwa yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, yang akan kita soroti dari sejarah dan perkembangan bank syariah ini, satu, berkait erat dengan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perbankan syariah yang terjadi di masa lampau, baik dalam bentuk ide, gagasan, atau benih-benih bagi lahirnya bank syariah, maupun pada tataran bentuk institusionalisasi perbankan syariah. Sedangkan pada kajian tentang perbankan syariah, kita akan lebih memfokuskan pada bagaimana keadaan, bagaimana situasi perbankan syariah yang terjadi dewasa ini. Saudara-saudara sekalian, ketika studi tentang sejarah perbankan syariah, maka dapat dipilah menjadi dua periode besar. Pertama adalah perkembangan bank syariah yang terjadi pada masa klasik, dan yang kedua adalah perkembangan bank syariah yang terjadi pada masa modern. Pada masa klasik yang dimaksud adalah di awal-awal lahirnya Islam, di awal-awal sejarah perkembangan Islam, baik pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, maupun pada masa awal yang lainnya, pada masa keperkembangan Islam. Sedangkan pada masa modern akan lebih difokuskan pada bagaimana perkembangan syariah itu pada abad ke-20 memasuki abad ke-21 ini. Baik, saudara sekalian, pada masa klasik, sejarah bank syariah atau sejarah yang terjadi berkaitan dengan perkembangan bank syariah itu dapat kita lihat pada masa-masa awal lahirnya Islam ke dunia ini. Pertama, kita bisa melihat bagaimana gagasan atau ide atau benih-benih lahirnya bank syariah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara institusional, lembaga keuangan atau lembaga perbankan syariah pada masa Rasulullah itu sebenarnya belum nampak. Nah, kalaupun ada pada masa Rasulullah itu adalah benih-benih bagi lahirnya perbankan syariah seperti yang kita bisa lihat pada keadaan saat ini. Nah, berdasarkan penelusuran pada sejarah yang berkaitan dengan perbankan syariah pada masa Rasulullah ini, kita hanya bisa melihat bahwa sebenarnya prinsip-prinsip bank syariah itu sudah banyak dilakukan oleh para sahabat, tetapi dilakukannya secara individual, belum secara institusional. Jadi ada beberapa sahabat pada saat itu yang memiliki modal, lalu dia menginvestasikan dananya kepada masyarakat, sebut saja begitu, secara individual. Lalu ada prinsip-prinsip yang digunakan pada saat itu, atau ada beberapa akad yang digunakan pada saat itu. Ada yang menggunakan akad mudorobah kalau misalnya pemilik modalnya itu hanya satu pihak, sementara pihak yang lain itu posisinya sebagai mudorib atau sebagai amil. Atau ada juga
investor pada masa sahabat itu, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menggunakan akad musyarakah. Jadi ada satu entrepreneur, sebut saja begitu, ada satu pengusaha atau ada masyarakat yang dia sedang menjalankan usahanya, tetapi dari aspek permodalannya tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Itu. Maka dia mendapatkan suntikan dana, dia mendapatkan bantuan dana, gitu, dan dia mendapatkan investasi dari pihak pemilik modal pada masa itu. Maka sebenarnya institusi perbankan syariah yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak dilakukan secara individual. Jadi belum dalam bentuk satu lembaga formal seperti perbankan syariah yang terjadi dewasa ini. Hal yang sama juga terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya kira bagaimana bentuk bank syariah yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa implementasi bank syariah pada masa Khulafaur Rasyidin itu sama halnya seperti yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih banyak dilakukan secara individual, belum dalam bentuk lembaga keuangan, dalam bentuk lembaga perbankan yang formal seperti yang kita lihat pada hari ini. Nah, saudara sekalian, ini agak berbeda sedikit dengan apa yang terjadi pada masa dinasti Umayyah dan juga apa yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, bahwa institusi perbankan itu dilakukan secara individual juga, tetapi mulai seseorang menjalankan beberapa fungsi perbankan. Jadi mulai ada upaya formalisasi, gitu. Sudah mulai terbentuk organisasi. Cuma mungkin belum terjadi institusionalisasi seperti yang terjadi pada hari ini. Tapi bahwa di situ ada manajemen perbankan sudah mulai diimplementasikan, iya. Jadi ada beberapa orang berserikat, ada beberapa orang berkumpul untuk menjalankan institusi perbankan, sekalipun belum dilakukan secara formal. Bahwa orang itu berserikat, bahwa orang itu berkumpul, lalu mereka itu sama-sama menginvestasikan dananya kepada masyarakat. Ya, itu sudah dilakukan pada masa dinasti Umayyah, dan demikian pula yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Tentu pada masa dinasti Abbasiyah jauh lebih maju bila dibandingkan dengan dinasti Umayyah. Jadi singkatnya bahwa perkembangan bank syariah pada masa klasik ini bisa dipilah menjadi dua tahapan utama. Tahapan pertama adalah institusi perbankan syariah itu dilakukan secara individual, tanpa melibatkan orang lain dalam institusi itu. Dan individu itu menginvestasikan dananya kepada pihak lain, baik dengan menggunakan akad mudharabah maupun dengan menggunakan akad musyarakah. Tetapi agak berbeda dengan apa yang terjadi pada tahap yang kedua, terutama pada masa dinasti Umayyah, terutama juga lebih pada masa dinasti Abbasiyah, bahwa individu pemilik modal itu sudah mulai berserikat, sudah mulai berkumpul, lalu mereka secara bersama-sama menginvestasikan dananya kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak lain. Jadi kalau pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dilakukan secara individual, tetapi pada masa dinasti Umayyah dan pada masa dinasti Abbasiyah itu sudah mulai individu itu berserikat dan berkumpul untuk bersama-sama menginvestasikan dananya kepada pihak lain. Intinya bahwa sekalian, bahwa gagasan, ide, kemudian benih-benih bank syariah
sudah mulai muncul baik pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti Umayyah maupun pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian kita coba sekarang lihat sejarah perkembangan bank syariah pada masa modern. Sejarah perkembangan perbankan syariah pada masa modern bisa kita pilah menjadi dua bagian besar. Pertama, bagaimana perkembangan bank syariah di tingkat dunia internasional. Kemudian yang kedua, kita akan coba melihat bagaimana perkembangan bank syariah secara nasional. Nah, secara internasional, saudara sekalian, bahwa gagasan untuk mendirikan bank syariah itu sudah mulai muncul sejak tahun 1940. Gagasan itu terus menggelinding berkait dengan respon mereka atau respon ulama atau respon ekonom muslim pada masa itu terhadap perkembangan bank konvensional yang disinyalir di dalamnya itu mengandung unsur riba. Seperti yang pernah kita kemukakan di kesempatan yang lain, bahwa ada satu unsur yang kemudian ditemukan di bank konvensional itu yang dipandang telah melanggar syariat Islam, yakni dengan menggunakan prinsip bunga. Bahwa bunga pada hakikatnya adalah sama dengan riba, dan kemudian riba adalah sesuatu yang dilarang menurut Islam. Nah, berdasarkan pemikiran-pemikiran itu, maka para ulama atau para cendekiawan muslim di sekitar tahun 1940-an mulai menggagas, mulai memikirkan, kemudian mulai merumuskan konsep dan mulai menawarkan tentang pendirian bank syariah sebagai alternatif bagi perbankan yang menggunakan prinsip bunga tadi. Nah, gagasan itu terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama lah, sekitar 20 tahunan, sehingga kemudian sekitar tahun 1963 implementasi bank syariah sudah mulai tampak, yakni dengan berdirinya Midcam Local Saving Bank di Mesir. Jadi bank Midcam ini sudah mulai didirikan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak lagi menggunakan bunga sebagai prinsip operasionalnya, tapi sudah mulai menawarkan akad-akad muamalah sebagai prinsip operasional di dalam menjalankan mekanisme kerjanya. Maka di Midcam Bank ini sudah mulai ada apa? Menggunakan akad wadiah, kemudian mulai menggunakan akad murabahah, mulai menggunakan akad mudorobah, mulai menggunakan akad musyarakah, dan seterusnya. Dan di Midcam Bank ini sudah mulai meninggalkan prinsip bunga yang biasanya digunakan di bank konvensional. Nah, upaya untuk mendirikan bank syariah di tingkat internasional itu berlanjut lagi pada tahun 1970, yakni dengan berdirinya Bank Mesir. Kemudian pada tahun 1971 berdirilah Nasser Social Bank di Mesir juga. Jadi kalau melihat pada rangkaian peristiwa ini, maka sebenarnya negara yang punya gagasan atau komunitas yang punya gagasan untuk mendirikan bank syariah awalnya berada di Mesir. Ya. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mengimplementasikan bank syariah di negara Mesir saat itu. Jadi mulai berdirinya Midcam, kemudian ada Bank Mesir, kemudian ada Nasser Social Bank. Yang ketiganya ini untuk pertama kalinya muncul di Mesir. Nah, yang paling menarik saudara sekalian, pada pada dekade berikutnya, pada waktu berikutnya, justru perbankan syariah tidak didirikan di negara Muslim, tapi didirikan di satu negara yang notabene begitu, yang notabene penduduknya bukan mayoritas Muslim gitu. Nah, pada tahun 1973 berdirilah Philippine Amanah Bank.
Jadi ada bank syariah di negara yang tidak berbasiskan Islam, atau di satu negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Tapi di situ ada tokoh-tokoh Muslim yang memiliki pemikiran untuk mencarikan alternatif dari perbankan konvensional yang disinyalir tadi, yang disinyalir mengandung unsur-unsur riba. Nah, karena melihat ada apa? Ada perkembangan yang cukup menarik begitu dari pendirian Bank Syariah, maka OKI sebagai organisasi konferensi Islam internasional itu punya gagasan bagaimana kalau dunia Islam itu punya semacam world bank-nya. Maka pada tahun 1974 sudah mulai berdiri ada Islamic Development Bank. Jadi ada bank pembangunan Islam. Dan ini seperti dengan mirip dengan World Bank-nya kalau di bank konvensional. Sedangkan di Islamnya ada Islamic Development Bank. Nah, setelah berdirinya Islamic Development Bank, itu sudah mulai muncul lagi pendirian bank-bank syariah di beberapa negara. Misalnya ada di Dubai, kemudian juga bank syariah didirikan di Saudi Arabia, Faisal Islamic Bank, kemudian bank syariah juga didirikan di Yordania, kemudian bank syariah juga didirikan di Bahrain dan di negara-negara yang lainnya. Nah, mungkin yang paling menarik adalah pendirian bank di negara tetangga kita, Malaysia. Di Malaysia itu bank syariah sudah mulai ada di sekitaran di 1983. Ini menariknya kalau kita coba bandingkan dengan pendirian bank syariah di Indonesia. Nah, kalau melihat pada runtutan waktu, maka kita bisa memastikan bahwa lahirnya bank syariah di Indonesia itu relatif terlambat bila dibandingkan dengan negara lain. Termasuk di dalamnya adalah dengan negara tetangga. Malaysia saja sudah berdiri bank syariah itu pada tahun 1983. Nah, sementara kita, Indonesia, bank syariahnya itu baru lahir sekitar 1991. Berarti ada limit waktu yang cukup lama dari negara tetangga kita. Ini tentang pendirian bank syariah. Nah, saya kira itu gambaran umumnya dari apa? Dari sejarah perkembangan bank syariah di dunia internasional. Tentu ini masih banyak catatan kita tentang pendirian bank syariah di dunia internasional ini. Tapi ini adalah beberapa hal, ada beberapa bank yang didirikan secara internasional dan sekarang jumlahnya sudah cukup sangat, bukan cukup malah sangat-sangat banyak. Bukan hanya 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30 bank syariah, bahkan bisa jadi ratusan bank syariah yang sudah didirikan di dunia internasional. Tapi kira-kira, saudara sekalian, pokok pikirannya bahwa munculnya gagasan atau ide atau konsep untuk mendirikan bank syariah di dunia Islam sudah mulai muncul pada 1940-an. Nah, lalu bentuk implementasinya baru bisa terlihat pada awal 1960-an. Jadi dimulai dengan lahirnya Midcam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, lalu berdirilah bank-bank syariah di negara-negara yang lain, sampai pembentukan Islamic Development Bank pada tahun 1974. Saya kira itu gambaran umum dari sejarah perkembangan bank syariah di dunia internasional. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Saudara sekalian, gagasan awal bagi lahirnya bank syariah di Indonesia itu muncul di Majelis Ulama Indonesia. Gagasan awalnya itu muncul di kisaran tahun 1990 yang diawali oleh lokakarya, yang diawali dengan berbagai seminar, yang diawali dengan berbagai kajian. Lalu kesimpulan dari lokakarya, seminar, dan kajian itu
sangat memungkinkan bahwa di Indonesia ini didirikan satu bank yang menggunakan prinsip operasional berdasarkan syariah gitu. Nah, karena memiliki potensi untuk apa? Untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, maka MUI berinisiatif untuk membentuk kelompok kerja pendirian bank syariah. Jadi pada tahun 1990, MUI sudah menginisiasi untuk mendirikan bank syariah dengan cara apa? Dengan cara membentuk kelompok kerja pendirian bank syariah. Maka kelompok kerja pendirian bank syariah inilah yang kemudian bekerja keras untuk melakukan studi, kemudian untuk melakukan analisis, kemudian untuk mempersiapkan berbagai perangkat, baik softwarenya maupun hardwarenya untuk pendirian bank syariah. Misalnya mereka studi ke beberapa negara ya untuk bagaimana sih kemungkinan mendirikan bank syariah di Indonesia ini. Dan ternyata hasil studinya menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil kerja yang dilakukan oleh kelompok kerja pendirian bank syariah itu, pada akhirnya tahun 1992 itu berdiri satu bank yang namanya adalah Bank Muamalah Indonesia. Ini sebenarnya prinsip operasional kemudian pendiriannya sudah mulai muncul pada tahun 1991. Tetapi secara operasional bank ini sudah mulai berjalan, mulai bekerja secara efektif itu pada tahun 1992. Nah, kehadiran bank syariah ini adalah titik awal ya, titik awal bagi perkembangan bank syariah di Indonesia secara keseluruhan. Sebab sekalian setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 91 dan beroperasi secara efektif tahun 1992, ternyata diikuti dan disusul oleh bank syariah yang lainnya. Mungkin hampir setiap tahun di awal pendirian itu mulai muncul perbankan syariah. Ada misalnya yang langsung mendirikan BUS, Bank Umum Syariah, lalu ada juga yang mendirikannya dalam bentuk unit usaha syariah, jadi bank konvensional mendirikan satu unit ya, unit usaha yang menggunakan prinsip syariah yang kemudian disebut dengan UUS, tapi ada juga beberapa yang didirikannya dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau kita kenal dengan BPRS. Sampai sekarang, ini catatan saya dulu tahun 2015, sampai sekarang itu sudah tercatat tidak kurang dari 12 BUS, tidak kurang dari 12 bank umum syariah. Kemudian ada 22 unit usaha syariah. Jadi bank syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional gitu. Nah, kemudian tidak kurang juga sekitar 162 BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ini adalah perkembangan yang terjadi hari ini. Ada 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan ada 162 BPRS. Baik, saudara sekalian, perkembangan yang terakhir terkait dengan bank syariah yang terjadi di Indonesia itu ada gagasan. Bahkan sekarang bukan lagi gagasan, itu sudah diwujudkan, yakni dengan melakukan merger bank syariah yang berada di bawah Himbara, himpunan bank milik negara gitu. Jadi ada beberapa bank syariah yang kepemilikannya adalah milik negara lalu di-merger oleh negara itu. Nah, dalam sejarahnya pada tahun 2021 sudah dilakukan upaya merger itu.
Ada 3 bank milik negara yang di-merger, ada 3 bank syariah milik negara yang di-merger. Ada Bank Syariah Mandiri, kemudian ada BNI Syariah, dan ada BRI Syariah. Kemudian ketiga bank itu di-merger menjadi satu yang sekarang namanya adalah Bank Syariah Indonesia. Saya kira itu ya terkait dengan sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Jadi awal pendirian bank syariah di Indonesia itu sudah dilakukan sejak awal 1990-an yang untuk pertama kalinya didirikanlah satu bank berbasis syariah. Tadi adalah Bank Muamalah Indonesia. Lalu setelah itu muncullah perbankan syariah berikutnya yang catatan kita hari ini tidak kurang dari 12 BUS, 22 UUS, dan 162 BPRS. Dan perkembangan yang paling menarik yang terjadi pada perkembangan bank syariah di Indonesia itu ketika pemerintah melakukan merger 3 bank syariah milik negara, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Saudara sekalian, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah soal terkait dengan perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Ini penting disampaikan karena kajian kita adalah hukum perbankan syariah. Oleh karena kajian kita hukum perbankan syariah, maka perlu disampaikan pula tentang bagaimana perkembangan regulasi, bagaimana perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia yang menunjang pada implementasi bank syariah di Indonesia. Nah, dalam catatan saya, setidak-tidaknya ada 3 regulasi utama ya, yang mengatur tentang bank syariah ini. Pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Memang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu tidak menyebutkan terkait dengan bank syariah secara spesifik. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini, bank syariah hanya disebutkan dengan bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi istilah bank syariahnya itu sendiri belum muncul pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank syariah itu dipahami sebagai bank dengan prinsip menggunakan bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Karena memang pada saat itu bank syariah itu identik dengan bagi hasil. Bank syariah itu identik dengan mudorobah, bank syariah itu identik dengan musyarakah gitu. Sehingga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, bank syariah itu disebut sebagai bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Nah, istilah bank syariah itu sendiri sudah mulai munculnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah menyebutkan istilah bank syariah. Cuma problemnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu belum dibicarakan secara rinci terkait dengan prinsip operasionalnya, produk perbankannya, dan seterusnya. Hanya membuka ruang pada saat itu, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu untuk mendirikan bank dengan menggunakan prinsip syariah dan disebutnya dengan bank syariah. Nah, regulasi yang paling komprehensif dari sekian regulasi itu yang berkaitan dengan perbankan syariah itu nampak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu secara rinci yang menjelaskan tentang perbankan syariah itu. Tidak hanya
seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan ruang untuk mendirikan bank dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, tapi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu sudah dijelaskan secara rinci prinsip operasionalnya, kemudian produknya, cara pendiriannya, dan seterusnya begitu. Nah, kalau melihat pada regulasi yang ada ini, maka sekalian bank syariah memiliki ruang, memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut di Indonesia ini. Saya kira itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah dan perkembangan bank syariah ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan bank syariah di dunia internasional dan kemudian bagaimana juga perkembangan bank syariah di Indonesia, dan bagian terakhir yang kita sampaikan adalah bagaimana perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.